Pernahkah kamu merasa hidupmu tertinggal jauh hanya karena melihat pencapaian orang lain di media sosial? Seolah-olah semua orang sedang menang dalam hidupnya, kecuali kamu. Padahal yang kamu lihat itu cuma sepotong kecil dari cerita besar yang mereka tampilkan. Tanpa sadar kita terjebak dalam permainan perbandingan yang tidak pernah selesai. Teman sekolahmu sudah punya mobil, saudaramu viral di TikTok, mantanmu buka bisnis yang sukses, dan kamu masih bingung mau mulai dari mana. Lalu muncul rasa minder, iri, bahkan frustrasi. Tapi apakah membandingkan diri seperti ini membuatmu berkembang? Di video ini kita akan membahas 7 alasan kuat kenapa kamu harus berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain sekarang juga. Bukan sekedar motivasi kosong, tapi kita akan kupas secara logis, mendalam, dan penuh kisah nyata yang bisa membuka cara pandangmu. Siap untuk pelan-pelan berdamai dengan diri sendiri dan mulai fokus pada pertumbuhanmu sendiri? Kalau sudah, mari kita mulai dari alasan kamu harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang pertama, yaitu adalah kamu hanya melihat highlight, bukan proses penuh luka. Bayangkan kamu sedang nonton film dokumenter tentang perjalanan sukses seseorang, tapi yang kamu lihat hanya adegan saat dia naik panggung menerima penghargaan. Kamu tidak pernah diperlihatkan saat dia jatuh, gagal, menangis, atau hampir menyerah. Nah, seperti itulah media sosial bekerja. Kita hanya melihat highlight atau potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Misalnya, kamu lihat temanmu liburan ke luar negeri, upload foto hotel mewah dan makanan mahal, tapi kamu tidak tahu bahwa dia sedang berjuang dengan tagihan kartu kredit yang menumpuk. Atau dia bekerja lembur berbulan-bulan tanpa tidur cukup demi bayar tiket pesawat itu. Di balik senyum yang terlihat effortless, ada pengorbanan yang sering luput dari mata kita. Ini bahaya dari membandingkan diri berdasarkan permukaan saja. Kamu jadi merasa gagal, padahal kamu sedang membandingkan awal perjalananmu dengan puncak pencapaian orang lain. Kamu tidak tahu berapa banyak luka dan air mata yang mereka tanggung untuk bisa sampai di titik itu. Dan bisa jadi mereka juga sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Menurut survei dari American Psychological Association, 60% pengguna media sosial merasa tertekan karena merasa hidup mereka kurang menarik dibanding orang lain. Ini bukan sekedar perasaan biasa, ini krisis identitas yang dipicu oleh ilusi optik digital yang kita konsumsi setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu mau terus menyiksa dirimu dengan ilusi? Atau mulai menyadari bahwa setiap orang punya jalan hidup yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain? Mari berhenti sejenak dan beri ruang untuk dirimu sendiri tumbuh dalam keaslian. Kemudian alasan yang kedua adalah, perbandingan membunuh rasa syukur yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Pernah merasa hidupmu baik-baik saja sampai kamu melihat postingan orang lain? Tiba-tiba makananmu terasa kurang enak, kamarmu tampak sempit, pencapaianmu terlihat sepele. Itulah kekuatan halus dari perbandingan. Ia mencuri rasa syukurmu secara perlahan tapi pasti. Padahal rasa syukur adalah bahan bakar penting dalam proses pertumbuhan. Saat kamu bersyukur, kamu bisa melihat apa yang sudah kamu miliki dan mengolahnya jadi kekuatan. Tapi ketika kamu sibuk melihat rumput tetangga, kamu lupa bahwa tanahmu sendiri juga bisa ditanami dan subur asal kamu rawat. Coba bayangkan seorang pelari yang sedang fokus dengan jalurnya sendiri. Begitu dia menoleh ke samping untuk melihat lawan, kecepatannya melambat, fokusnya buyar, dan bisa jadi dia tersandung langkahnya sendiri. Dalam hidup pun begitu, semakin sering kita menoleh ke jalur orang lain, semakin sulit kita berlari di jalur kita sendiri. Menurut riset dari Harvard Medical School, orang yang membiasakan diri bersyukur memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan memiliki kepercayaan diri lebih tinggi. Tapi itu hanya bisa terjadi saat kita berhenti membandingkan diri dan mulai menghargai progres sekecil apapun yang kita capai. Jadi sebelum kamu scroll Instagram dan merasa tidak cukup, tanyakan ke dirimu, apa saja hal yang sudah aku capai hari ini? Mulailah dari situ, karena dari rasa syukur akan tumbuh rasa cukup, dan dari rasa cukup akan tumbuh rasa percaya diri yang tidak bisa dibeli.
Kemudian alasan yang ketiga adalah setiap orang punya jam tayang yang berbeda dan itu bukan kalah. Pernah dengar nama Stan Lee? Pencipta karakter superhero legendaris seperti Spider-Man dan Iron Man ini baru benar-benar dikenal dunia saat usianya menginjak 39 tahun. Atau Vera Wang, desainer gaun pengantin ternama yang memulai karir fashionnya di usia 40. Ini bukti bahwa kesuksesan bukan perlombaan cepat-cepat sampai. Setiap orang punya jam tayang masing-masing. Ada yang naik daun di usia muda, ada juga yang baru bersinar setelah puluhan tahun gagal dan mencoba lagi. Tapi ironisnya kita sering merasa kalah hanya karena belum mencapai apa yang orang lain capai. Padahal garis finish kita belum datang. Membandingkan waktu sukses kita dengan orang lain sama seperti mengeluh kenapa matahari belum terbit di tempatmu. Padahal kamu sedang ada di zona waktu yang berbeda. Rasanya konyol. Tapi itulah realita yang banyak orang alami setiap hari, terutama di era digital yang membuat semua terlihat seragam. Sebuah studi dari LinkedIn menunjukkan bahwa lebih dari 70% profesional merasa tertekan karena merasa terlambat sukses dibandingkan rekan sebayanya. Padahal parameter sukses bukan hanya usia, tapi juga kesiapan mental, pengalaman, dan bahkan keberanian mengambil langkah di saat yang tidak populer. Jadi jika kamu merasa terlambat atau ketinggalan, ingatlah bahwa kamu bukan kalah. Kamu hanya sedang menunggu giliran, dan giliran itu akan datang asal kamu tetap berjalan, bukan berhenti karena terlalu sibuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian alasan kamu harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang keempat adalah energi yang terbuang untuk iri bisa diubah jadi aksi nyata. Iri itu melelahkan. Kamu habiskan waktu berjam-jam stalking akun orang lain, mengeluh dalam hati, membandingkan pencapaian, lalu merasa hidupmu tidak ada apa-apanya. Tapi setelah semua itu, apa yang berubah? Tidak ada. Yang ada justru motivasimu turun, semangatmu menguap, dan kamu semakin jauh dari potensi yang sebenarnya kamu miliki. Bayangkan kalau energi yang kamu habiskan untuk membandingkan diri itu dialihkan jadi aksi nyata. Daripada iri lihat teman bisa bahasa Inggris lancar, kenapa tidak mulai belajar 15 menit per hari? Daripada kesal lihat orang lain punya bisnis sendiri, kenapa tidak mulai riset kecil tentang produk yang bisa kamu jual? Perubahan itu tidak datang dari rasa iri, tapi dari keberanian untuk mulai bergerak. Ada cerita menarik tentang seorang pemuda bernama Rico, lulusan kampus biasa yang awalnya selalu merasa minder dibandingkan teman-temannya dari universitas ternama. Setiap hari dia mengeluh di Twitter, merasa tertinggal sampai akhirnya dia menutup semua akun media sosialnya selama 3 bulan dan fokus membangun channel YouTube tentang hal yang dia suka, yaitu sejarah. Sekarang, channelnya sudah punya lebih dari 200.000 subscriber. Dan dia hidup dari passionnya sendiri. Menurut penelitian dari University of California, tindakan kecil yang konsisten jauh lebih berdampak daripada motivasi besar yang hanya muncul sesekali. Jadi kenapa harus buang waktu merasa iri kalau kamu bisa pakai waktu itu untuk mulai melangkah? Iri hati hanya akan membuatmu sibuk melihat keluar, tapi tindakan akan membuatmu mulai membangun ke dalam. Mana yang kamu pilih hari ini? Kemudian alasan yang kelima adalah perbandingan bisa mengaburkan nilai unik dalam dirimu. Setiap orang punya warna sendiri, tapi masalahnya ketika kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai mengecat diri kita dengan warna orang lain. Hasilnya kita kehilangan jati diri. Kita lupa siapa kita sebenarnya dan mulai hidup dengan standar yang bukan milik kita. Misalnya kamu jago menggambar dan suka bikin ilustrasi digital. Tapi karena melihat temanmu sukses di konten kreator di bidang teknologi, kamu merasa hobimu tidak ada nilainya. Padahal justru disitulah letak kekuatanmu. Bukankah lebih baik jadi versi terbaik dari dirimu sendiri daripada jadi kopi murahan dari orang lain? Perbandingan membutakan kita dari potensi unik yang kita punya. Dan yang lebih parah, kita jadi tidak percaya diri untuk menunjukkan sisi terbaik kita hanya karena merasa itu kurang keren dibanding milik orang lain. Ini seperti memiliki berlian tapi tidak sadar nilainya, lalu membuangnya demi batu yang dianggap lebih berkilau karena sedang tren.
Menurut laporan dari Gallup, perusahaan global yang fokus pada analisis psikologi kerja, orang yang mengenali dan mengembangkan kekuatan unik mereka memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar untuk merasa puas dengan hidupnya. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kamu berhenti berusaha menjadi orang lain. Jadi pertanyaannya, apa sih keunikan kamu yang sedang kamu abaikan hanya karena kamu terlalu sibuk membandingkan diri? Mungkin inilah saatnya kamu mulai gali dan kembangkan potensi yang benar-benar milikmu, bukan milik algoritma media sosial atau standar orang lain. Kemudian alasan yang keenam adalah dunia tidak butuh duplikat, dunia butuh versi asli dirimu. Pernahkah kamu berpikir, kenapa lagu-lagu dari musisi seperti Iwan Fals, Efek Rumah Kaca, atau bahkan Weird Genius bisa begitu berkesan? Karena mereka autentik. Mereka tidak berusaha meniru siapapun. Mereka hadir dengan suara dan gaya mereka sendiri, dan justru itulah yang membuat mereka menonjol. Masalahnya, banyak dari kita mengira bahwa meniru orang sukses adalah jalan pintas menuju keberhasilan. Padahal setiap orang yang benar-benar sukses, mereka tidak pernah meniru. Mereka belajar, iya. Tapi mereka tetap membawa keunikan mereka sendiri ke dalam karya atau jalan hidup mereka. Dunia tidak sedang menunggu duplikat dari siapapun. Dunia sedang menunggu kamu, versi asli kamu. Storytelling dari seorang tokoh seperti Raditya Dika misalnya. Gaya bicaranya khas, humornya personal, dan cara pandangnya unik. Dia bukan mencoba jadi Ernest Prakasa, bukan juga Panji Pragiwaksono. Tapi karena jadi dirinya sendiri, dia bisa membangun fanbase yang setia dan niche yang kuat. Sebuah studi dari Harvard Business Review mengungkapkan bahwa individu yang berani tampil autentik dalam pekerjaannya lebih mungkin meraih kepercayaan dari orang lain dan cenderung memiliki relasi jangka panjang yang lebih sehat, baik secara personal maupun profesional. Kalau kamu terus membandingkan diri dan mencoba jadi seperti orang lain, kamu kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan keunikanmu sendiri ke dunia. Maka tanya ke dirimu hari ini, apa sisi paling autentik dari diriku yang belum pernah aku berani tunjukkan ke dunia? Kemudian alasan kamu harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain yang ketujuh atau yang terakhir adalah bahagia itu personal, bukan kompetisi. Kebahagiaan itu seperti sidik jari, tidak ada satupun yang persis sama. Tapi kita sering lupa hal ini dan malah menganggap hidup adalah perlombaan. Siapa yang duluan sukses, siapa yang lebih viral, siapa yang punya lebih banyak pengikut, dialah yang dianggap menang. Padahal kenyataannya setiap orang sedang berjalan di lintasannya masing-masing dengan ritme yang berbeda. Kamu mungkin melihat temanmu sudah menikah, punya rumah dan karir mapan. Lalu kamu merasa tertinggal. Tapi kamu tidak tahu cerita lengkapnya. Kamu tidak tahu perjuangan di balik senyuman itu, atau pengorbanan yang harus dia lewati untuk sampai ke titik itu. Dan yang lebih penting, kamu lupa melihat hal-hal yang sudah kamu punya, yang mungkin justru jadi impian orang lain. Cerita tentang Rani, seorang guru TK di desa kecil, mungkin bisa jadi pengingat. Ia tidak terkenal, tidak punya followers ribuan, apalagi penghasilan besar. Tapi dia bahagia. Kenapa? Karena setiap hari dia melakukan hal yang dia cintai. Mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis. Rani tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan selebgram karena dia tahu bahagianya ada di tempat yang orang lain mungkin anggap sederhana. Menurut studi dari Journal of Happiness Studies, salah satu kunci kebahagiaan jangka panjang adalah penerimaan diri dan rasa syukur terhadap perjalanan pribadi, bukan pencapaian orang lain. Ini berarti kamu tidak perlu jadi seperti siapapun untuk bisa bahagia. Jadi sebelum kamu tergoda lagi membandingkan dirimu dengan orang lain, tanya ke dirimu sendiri. Apa arti bahagia versi kamu? Karena begitu kamu bisa menjawab itu dengan jujur, kamu akan berhenti berkompetisi dengan dunia dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Seringkali kita terjebak dalam perang diam-diam yang kita ciptakan sendiri, perang antara aku dan mereka. Setiap hari kita membuka media sosial, melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tertinggal. Padahal apa yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari hidup orang lain, sementara kita menilai diri sendiri dari potongan yang belum selesai. Ini tidak adil. Dan yang lebih menyedihkan,
kita jadi lupa bagaimana caranya menghargai diri sendiri. Membandingkan diri tidak akan pernah berakhir karena akan selalu ada yang lebih cepat, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih terkenal dari kita. Tapi hidup bukan tentang siapa yang paling duluan sampai, melainkan tentang siapa yang paling setia menjalani prosesnya. Ketika kita berhenti membandingkan, saat itu juga kita mulai memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dengan cara yang jujur dan damai. Setiap orang punya waktu yang berbeda untuk bersinar. Seperti matahari dan bulan, keduanya bersinar, tapi di waktu yang berbeda. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum sampai di titik yang kamu impikan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu sedang dalam fase bertumbuh, dan itu pun layak dirayakan. Karena orang yang tahu cara menghargai proses akan jauh lebih siap saat kesuksesan benar-benar datang. Bayangkan betapa leganya hidup jika kita berhenti mengejar validasi dari orang lain dan mulai hidup dengan versi terbaik kita sendiri. Kita akan lebih ringan, lebih fokus, dan lebih bahagia. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena kita tahu bahwa kita cukup apa adanya. Dan rasa cukup itulah yang jadi pondasi sejati dari rasa bahagia. Jadi mulai hari ini, mari hentikan kebiasaan membandingkan diri. Fokus pada perjalananmu, nikmati prosesmu, dan rayakan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Karena kamu tidak butuh jadi seperti orang lain untuk berarti. Kamu hanya perlu jadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.